إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara ibadah yang agung adalah seorang menyadari bahwasanya dirinya senantiasa lemah dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu sangatlah lemah. Wallahu alladzi khalaqakum min dha'fin, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu min ajal, sungguhnya manusia diciptakan dengan penuh ketergesaan sehingga sering dia tidak tahu apa yang terjadi di hadapannya. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu sering berbuat zalim dan sungguh sangat jahil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya adalah tersesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk kepadaku. Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian fakir secara zat kalian, untuk menjadi dari tidak ada menjadi ada butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk pertahankan hidup butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat hidayah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid, sungguhnya Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Oleh karenanya Nabi SAW dalam doanya mengatakan, ana bika wa ilaik, sungguhnya aku bika, yaitu aku a'tamid alaik, aku bersandar kepada engkau. Wa ilaik altaji'u ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepada engkau ya Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith fa asli sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai qayyum, zat yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Fasli sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku. Perbaikilah, luruskanlah urusan diriku, urusan keluargaku, urusan istriku, anak-anakku, urusan ekonomiku. Segala urusanku perbaikilah. Fala wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Siapa yang bersandar kepada dirinya, maka dia telah bersandar kepada zat yang lemah, yang fakir secara zatnya, maka dia bersandar kepada suatu yang sangat hina dan dina kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, oleh karena siapa yang menyadari dirinya lemah dan selalu bersandar kepada Allah, maka dia akan senantiasa tersambung kepada Allah. Maka Allah akan meliputinya dengan rahmatnya, Allah senantiasa membimbingnya, Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Adapun siapa yang sombong dan ujub kepada dirinya, maka dia telah memutuskan jalan Allah kepadanya. Seorang ulama mengatakan, khaufuka minallah yusiluka ilallah. Engkau takut kepada Allah menyambungkan engkau dengan Allah. Wal kibr wal ujub yaqta'uka anillah. Adapun sombong dan ujub memutuskan engkau dengan Allah, maka Allah akan biarkan engkau bertawakal kepada dirimu sendiri, dan kita tahu diri kita sangatlah lemah. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwasanya dirinya lemah, meskipun dia adalah seorang nabi yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa, Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau kau tidak memalingkan godaan mereka dariku, maka sungguh aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Yusuf alaihissalam tahu jika Allah tidak menolongnya, maka dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karenanya kita ini sangat lemah di hadapan syahwat kita, lemah di hadapan nafsu kita,
lemah di hadapan godaan-godaan yang mendatangi kita, maka seorang hendaknya senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pede dengan dirinya, lupa kepada Allah, ujub dengan dirinya, maka Allah meninggalkannya. Lihatlah Allah mengkisahkan tentang sahibul jannatain, seorang yang memiliki dua kebun yang indah, yang dia kemudian angkuh, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, maka dia masuk dalam kebunnya, dalam tamannya, dan dia menzalimi dirinya sendiri. Itu dia sombong, dia angkuh, dia ujub. Maka akhirnya Allah pun merusakkan tamannya tersebut. Dinasihati oleh kawannya, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Seandainya kau masuk kebunmu, lantas kau berkata, Masya Allah, ini semua atas kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kau sadar bahwasanya keberhasilan kebunmu adalah karunia dari Allah. Maka ketika dia ujub, dia lupa, maka rusaklah kebunnya tersebut. Lihatlah iblis yang ujub dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Lihatlah ketika sebagian sahabat ujub dengan jumlah mereka ketika perang Hunain. Allah sebutkan dalam ayatnya, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Dalam perang Badar Allah tolong kalian. Dalam perang Uhud Allah tolong kalian. Dalam perang Khandaq Allah tolong kalian. Dalam peperangan Allah selalu menolong para sahabat. Namun ketika perang Hunain mereka berangkat dengan 12.000 pasukan, maka ada seorang sahabat yang nyeletuk karena mungkin baru masuk Islam. Dari Muslimatil Fatah yang baru masuk Islam ketika Fatuh Makkah, maka dia berkata, lan nuglabal yauma min qillah, kali ini kita tidak bakalan kalah. Kenapa? Jumlah kita 12.000 orang. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sangat memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi kalau berperang, Nabi berkata, Allahumma bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa menghalangi serangan musuh. Wa bika asul, dengan Engkau lah aku bisa menyerang mereka. Wa bika uqatil, dengan Engkau lah aku bisa memerangi mereka. Sementara ini ada yang berkata, lan nuglabal yauma min qillah, kita tidak bakalan kalah karena jumlah kita yang banyak, dan itu memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah beri pelajaran kepada mereka. Maka Allah berkata, wa yauma hunainin id ajabatkum kasratukum, ketika perang Hunain kalian bangga, ujub dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, maka jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat, maka jadilah bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari kabur kocar-kacir, ternyata jumlah yang banyak tidak menolong kalian. Maka siapa yang senantiasa merasa dirinya hina dina di hadapan Allah, merasa dirinya lemah, maka pertolongan Allah akan terus sambung kepadanya. Dan siapa yang merasa pede dengan dirinya, merasa mampu dengan dirinya, maka dia telah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya ujub memiliki banyak bentuk-bentuk. Di antaranya ada orang yang ujub dengan kecerdasannya sehingga dia merasa hebat daripada yang lainnya. Di antara ciri-cirinya, dia tidak mau mendengar masukan dari orang lain, dan dia merasa berat ketika dikritiki oleh orang lain. Bahkan kalau orang berbicara, dia putuskan potongannya di tengah perkataannya. Kenapa? Dia merasa dirinya hebat dan dia merasa pendapat orang lain tidak perlu dia dengar. Kalau dia bermusyawarah, maka dialah yang mendominasi. Maka semuanya adalah keputusannya. Ini contoh orang yang ujub dengan kecerdasannya. Ada orang yang ujub dengan amalnya, maka dia beramal dan dia merasa dirinya hebat
sehingga dia merendahkan orang lain yang tidak bisa beramal dengan dirinya. Dia merendahkan orang yang tidak bisa bersedekah seperti sedekahnya. Dia tidak merendahkan orang lain yang tidak bisa menghafalkan Quran seperti hafalannya. Dia merendahkan orang lain yang tidak bisa memiliki ibadah seperti ibadahnya. Maka dia tertimpa ujub. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, laula tuznibun la khiftu alaikum ma huwa aktsaru min dzalik al-ujub al-ujub. Seandainya kalian tidak berdosa, sungguh aku khawatir kalian tertimpa dengan perkara yang lebih aku khawatirkan daripada dosa itu, yaitu ujub dan ujub. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, bisa jadi seorang karena melakukan maksiat dia masuk surga, dan bisa jadi seorang karena melakukan amal soleh dia masuk neraka. Kok bisa demikian? Ada seorang terjumus dalam dosa, maka dia tahu kekurangan dirinya, senantiasa dia bertobat kepada Allah, senantiasa dia menangisi dosa-dosanya, maka dengan tobatnya tersebut dia masuk surga. Sementara ada orang yang beramal soleh tapi dia ujub dengan amalnya, dia sombong dengan amalnya, maka ujub dan sombongnya itu mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Maka seorang jangan pernah ujub dengan amalnya. Dia tahu bahwasanya dia bisa beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menggali parit Khandaq, maka dia berkata, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa la tasaddaqna. Ya Allah, kalau bukan karena Allah, tentunya kami tidak bisa salat, kami tidak dapat hidayah, dan kami tidak bersedekah. Semuanya adalah karunia dari Allah sehingga seorang bisa beramal soleh. Ada seorang yang ujub dengan hartanya, maka dia merasa saya memang berhak untuk mendapatkan harta. Sebagaimana dikatakan oleh Qarun. Qarun mengatakan ketika dapat harta dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya dapat harta karena saya memang berhak. Allah tahu saya berhak dapat harta karena saya telah berusaha, karena saya telah bekerja. Maka dia ujub dengan hartanya. Maka dengan ujubnya tadi mengantarkan dia mengeluarkan harta, membelanjakannya semena-mena, dan hak Allah tidak dia tunaikan. Dan ada orang yang ujub karena dengan usahanya dia mengatakan saya begini karena saya telah berusaha, karena saya telah banyak pengalaman, karena saya telah mati-matian, karena saya bekerja keras, karena saya, sehingga dia senantiasa menyandarkan karunia kepada dirinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata saya berhasil karena saya telah demikian dan demikian dan demikian. Dia tidak menyandarkannya kepada Allah, tidak berkata hadza min fadli rabbi, ini semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ujub dengan perangainya, ada orang yang ujub dengan parasnya yang tampan dan cantik, sehingga dia berjalan dengan gagahnya tubuhnya, dengan ketampanan wajahnya, dengan kecantikan fisiknya. Dia lupa bahwasanya nilai seseorang bukan pada fisiknya, tapi pada imannya dan takwanya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Ada orang yang ujub dengan nasabnya. Dia keturunan darah biru, dia keturunan fulan dan allan, dia berasal dari suku yang mulia. Dia merasa dirinya seperti emas yang meskipun diletakkan di comberan tetap saja kilat mengkilau, dialah emas, sehingga akhirnya dia lupa untuk beramal soleh, bersandar kepada nasab. Sementara seorang penyair berkata, la amruka innamal amru mal amru illa bidinihi fala taturkanna taqwa itikalan ala nasabi. Ketahuilah demi Allah sesungguhnya seorang itu berdasarkan agamanya. Maka janganlah seorang meninggalkan ketakwaan hanya bersandar kepada nasab. Laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi, laqad wada' al-kufru an-nasiba Aba Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman al-Farisi yang bukan Arab, bahkan dari Persia, tapi diangkat oleh Islam. Waqad wada' al-kufru nasiba Aba Lahabin. Sementara Abu Lahab, paman Nabi yang nasabnya sangat mulia dari Bani Hashim, dari Quraisy, menjadi hina dina karena kekufuran. Dan Nabi SAW telah bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya sedikit, amalnya lemah, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Siapa yang amalnya sedikit, nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka seorang berusaha tidak ujub dengan apapun, jangan ujub dengan hartanya, jangan ujub dengan ilmunya, jangan ujub dengan usahanya. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasannya, kepintarannya, rizkinya semua dari Allah, bahkan hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mencabut karunia tersebut kapan saja Allah kehendaki. Lihatlah
Nabi SAW bersabda, bainama rajulu yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu. Ketika ada seorang berjalan dengan dua selendang kainnya, dia ujub dengan dirinya, lagi pakai pakaian bagus indah, dia berjalan, dia ujub dengan dirinya. Idh khasafa bihillahul ard, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia digonjang-ganjingkan oleh Allah dalam tanah sampai hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Qarun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih, maka Qarun suatu hari keluar dengan kemegahannya, dengan keindahannya, dengan semua kekayaannya, maka dia keluar tampil di hadapan kaumnya. Apa yang terjadi? Fa khasafa Allahu bihi wa bidarihil ard, maka Allah benamkan dia dan bahkan rumahnya dalam tanah karena kesombongannya, karena ujubnya. Maka seorang waspada, jangan sampai Allah cabut kenikmatannya kapan saja yang Allah kehendaki. Demikian juga seorang hendaknya selalu ingat-ingat akan kekurangannya. Kita manusia penuh dengan kekurangan, masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, masih banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, masih banyak hak-hak keluarga, anak istri, kakak adik, orang tua yang belum kita tunaikan. Siapakah kita? Kita begitu lemah. Kita harus sadar betapa lemahnya kita di hadapan syahwat, betapa lemahnya kita di hadapan godaan-godaan. Kalau bukan pertolongan Allah, maka kita tidak akan selamat dari itu semua. Maka seorang senantiasa kembali merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kami tidak butuh pengakuan manusia. Kami beribadah ikhlas karena Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, yaitu kami tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit ujub dan penyakit sombong, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan senantiasa iftiqar, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.